malaikat Mikail gak mungkin salah bagi-bagi rizki. Kalau memang jatah rizki itu untuk Anwar Zahid, gak mungkin tiba nanggone profesor. Wong iku jatah Anwar Zahid. Misale Kapolres nyiapke kanggo nambahi Anwar Zahid, misalnya pasti sampai Anwar Zahid. No. Lah nek ora disiapke ya melas kok. Nah sekarang yang kedua, keagungan Ramadan. Nek ditutupno ya gak mari-mari kok. Ramadan bulan dimana diwajibkan bagi orang-orang mukmin untuk menjalankan ibadah puasa. Puasa memberikan pelajaran berharga buat kita dalam beberapa hal. Satu, melatih agar kita menjadi orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Kita hidup di zaman yang menuntut untuk dihadapi dengan kesabaran. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup di zaman seperti ini kalau nggak sabar selesai. Yun ngapunten, bukankah kita hidup di zaman di mana persaingan sangat tajam, persaingan sangat ketat? Kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Jadi apapun, kalau nggak mampu bersaing, tutup buku. Jadi pedagang kalau nggak mampu bersaing, siap-siap gulung tikar. Di zaman seperti ini, jadi pejabat kalau nggak mampu bersaing, jangan berharap dapat promosi jabatan. Jadi kiai lo nggak mampu bersaing. Siapa ngomong gak payu? Mesti kate ngundang yo males, opo ceramah yo panggah kuwi wae. Ceramah yo panggah ngono-ngono wae, enggak mampu bersaing. Entek ceritane. Yang dipikir mampu bertahan sampai hari ini apa enggak berat? Harus mampu bersaing. Jadi opo yang harus mampu bersaing? Nah, karena kondisi semacam ini banyak orang yang enggak sabar. Saking pinginnya cepet kaya, saking pinginnya jadi orang kaya, akhirnya segala macam cara ditempuh karena dia nggak sabar. Renten nganake duit, ngutangi 1 juta, bayarnya 5 juta. Ibu padha karo ngutangi dom, bayarnya cagak listrik tuh. Nyolong, korupsi, markup, macem-macem dilakukan. Nek perlu ternak tuyul. Hidup akan kacau kalau manusia nggak sabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kendaraan di jalan raya suka macet? Karena pengemudinya pada nggak sabar. Kendaraan-kendaraan di jalan raya suka macet itu karena kendaraan yang besar nggak mau ngalah, sementara kendaraan yang kecil-kecil nggak tahu diri. Sing gede ora gelem ngalah, mentang-mentang gede ngebeki dalan. Ngok, sing cilik disempari, sing cilik ora gelem ngrumangsani, ndusel nyelempet. Makane dadi macet. Apa maneh ditambahi polisi sing ngatur lalu lintas ora sabar pisan. Ngapunten, nek lalu lintas macet suka diabaikan, jarke, tapi nek ana kecelakaan cepet-cepetan mergo ana duwite. Nesu ya bene. Istighfar itu anggota yang perlu di ndak. Oke, lek ana duwite semangat, ya gak ana duwite males. Lalu lintas macet kan gak ana duwite. Biar diatur sama preman-preman jalanan itu. Kenapa antrian kok semrawut? Jamaah sekalian mohon maaf. Antrian sembako, antrian macam-macam, misalnya kayak gini antrian ngambil menu buka puasa. Kenapa kok kacau? Karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang belum dapat dorong-dorong kepengen cepet dapat.
Sing wis entuk ora gelem nyingkrih mergo kepengin entuk meneh. Sing durung entuk leh jongkrok-jongkrok. Kalau kehidupan bermasyarakat seperti itu mesti kacau. Kenapa terjadi seperti itu? Karena nggak ada nilai kesabaran. Puasa mendidik kita agar sabar, selapar apapun, sehaus apapun, walaupun lapar melilit perut, walaupun haus mencekik leher, sebelum datang waktu maghrib jangan sentuh makanan, jangan sentuh minuman. Kita dilatih bersabar. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham gak? Paham gak? Subhanallah, kalau soal kesabaran untuk manusia ini luar biasa. Coba kita bandingkan dengan makhluk yang lain agar kita tahu nilai kesabaran. Ada makhluk malaikat, ada makhluk binatang, ada makhluk manusia. Allah menciptakan makhluk namanya malaikat, dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Ini malaikat. Allah menciptakan makhluk namanya binatang, kasih nafsu, nggak ada akalnya. Allah menciptakan makhluk namanya manusia, lengkap, dikasih akal, dikasih nafsu. Tiga ini saja mukobalahnya. Malaikat cuma dikasih akal, nggak dikasih nafsu. Jadi wajar kalau malaikat itu nggak pernah nakal, karena dia nggak punya nafsu. Jangan heran kalau malaikat itu selalu baik. Emang hidupnya malaikat itu disetting untuk menjalankan perintah. Kehidupan malaikat itu monoton. Ya wajar malaikat nggak pernah jelek, wajar malaikat nggak pernah nakal, karena nggak punya nafsu. Malaikat itu ngelihat ada masakan selezat apapun, makanan senikmat apapun, gak melet, gak kepingin. Ngelihat perempuan secantik apapun biasa, melihat bokong sesemok apapun biasa. Paling malaikat cuma ngomong, apa cuah wadah entut sak mono ambane wintute sak pirong. Karena nggak ada nafsu. Sorry, karena nggak ada nafsu, nggak ada nafsu, maka nggak pernah salah. Malaikat nggak pernah salah. Taman tahu krungu, nate krungu, ono malaikat Jibril korupsi ayat. Jibril dalam Gusti, iki ayat sampai ke nenggone Nabi. Siap. Begitu dilihat, waduh ayatnya bagus banget ini. Wah nggak usah disampaike, pek dewe, ora ono. Tahu krungu malaikat Israel selingkuh. Malaikat Israel salah adres dalam mencabut nyawa. Ini orang belum saatnya mati dicabut duluan, nggak mungkin salah. Malaikat Mikael gak mungkin salah bagi-bagi rizki. Kalau memang jatah rizki itu untuk Anwar Zahid, gak mungkin tiba nanggone profesor. Wong iku jatah Anwar Zahid. Misale Kapolres nyiapke kanggo nambahi Anwar Zahid, misalnya pasti sampai Anwar Zahid. Oh. Lah nek ora disiapke ya melas kok. Mosok ketemu bola-bali kok ora tau nyangoni cuah. Ngene iki mesti bantah. Salahnya diundang ke Polres nggak pernah bisa. Ngundangnya bukan karena nggak bisa, emang waktunya lagi nggak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu malaikat. Nah sebaliknya binatang itu cuma dikasih nafsu, nggak ada akalnya. Maka binatang selalu salah, nggak punya akal. Ya pantes. Jaran keliling kampung, keliling kota, ora katokan ngono ku ya ora isin. Dia nggak ada akal. Ayam, kambing, kalau nafsunya lagi memuncak, nggak peduli banyak orang. Semaro celingkrik, kupluk ini. Karena dia nggak ada akal. Paham? Paham? Nah, manusia ini dikasih akal, dikasih nafsu, yang setiap saat antara akal dengan nafsu ini selalu bertempur, berperang. Kalau akal mampu menguasai nafsu, kalau akal manusia mampu mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Malaikat baik, wajar emang dia nggak ada nafsu. Tapi sebaliknya, kalau nafsu yang menguasai akalnya,
manusia bisa lebih bejat daripada binatang. Nah, Ramadan ini melatih kesabaran buat kita, sehingga Nabi berpesan as-saumu junnatun, puasa itu adalah benteng. Fa idza kana yaumu syiyami ahadikum fala yarfuth wala yafsuk, maka ketika telah datang hari puasamu, jangan berkata kotor, jangan berbuat keji. Wa in sabahu ahadun falyaqul inni shaimun. Ketika ada yang mengumpatmu, au qatalahu, atau kamu diajak bertengkar, katakan padanya inni shaimun, maaf aku lagi puasa. Artinya apa? Disuruh bersabar. Maka puasa kita ini harus berkelanjutan, jangan cuma di bulan Ramadan saja. Jangan cuma Ramadan saja puasa. Walaupun Ramadan sudah selesai, walaupun Ramadan sudah berakhir, puasanya terus. Artinya apa? Halo? Oke, Ramadan sudah berlalu, tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tangan kita tetap harus berpuasa dari nyolong, dari ngotek, dari jahil. Kaki kita harus tetap puasa dari melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mata kita harus tetap puasa dari memandang yang diharamkan. Telinga kita harus tetap puasa, mulut kita harus tetap puasa. Paham nggih? Lapo tak rewangi ngotot-ngotot kaya ngene iki. Iya, sek suwe paham mau. Ini terkait dengan kesabaran. Hoi. Berikutnya, puasa memberikan pelajaran berharga kepada kita tentang nilai keikhlasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Keikhlasan dan kejujuran. Jamaah sekalian, iki belum menuju Al-Qur'an ya, cukup ora ya. Puasa itu sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Halo, dilanjut. Saya ulang, tolong perhatikan. Puasa sering disebut sebagai ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak. Jenengan sholat, kata saya ngerti. Jenengan menjalankan sholat, banyak orang tahu. Jenengan sedekah, wakeh wong weruh, banyak orang lihat, banyak orang tahu. Jenengan pergi umroh, pergi haji, orang sekampung ikut nganter, wakeh sing ngerti, akeh sing weruh. Tapi ketika jenengan puasa, tidak ada yang tahu kecuali jenengan sendiri sama Allah. Iki lho sing nang jero masjid iki. Gayane lemes-lemes ini dikira apa ya poso kabeh. Umpama cara ana sing ora poso, ora ana sing ngerti. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Makanya sorry, diperhatikan lagi biar paham sampean ya. Pura-pura sholat pasti ketahuan. Pura-pura bahasa Tulungagunge napa? Epok-epok. Oh, etok-etok sholat mesti konangan. Etok-etok sedekah, pura-pura sedekah, carane piye? Lah sing ditokke apa? Salat ora iso etok-etok, sedekah ora iso etok-etok. Ngapunten. Pura-pura haji, etok-etok haji, lungamu nyandi. Yang ujang. Liwatan no.
Jadi jenengan kok pura-pura